Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada pagi ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, dasar-dasar bimbingan konseling, yang berjudul Fungsi Bimbingan dan Konseling sebagai Pencegah, Penyembuh, dan Pengembang. Pelayanan bimbingan dan konseling semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya di ruang lingkup sekolah. Banyak keuntungan yang diperoleh dari proses bimbingan dan konseling di sekolah. Para siswa yang membutuhkan bimbingan untuk menemukan dan mengembangkan potensinya yang dimiliki sehingga menjadikan siswa tersebut menjadi unggul, akademis, dan berakhlak. Ada juga sebagian siswa yang membutuhkan konseling karena banyak masalah yang dihadapinya, sehingga akan menghambat proses dalam belajar. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah juga menjadi sorotan utama dalam proses bimbingan dan konseling, seperti pemakaian obat-obatan terlarang. Video porno seharusnya juga menjadi perhatian yang besar dari tenaga bimbingan dan konseling tersebut. Ada banyak sekali fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Fungsi bimbingan untuk mengembangkan segala potensinya dalam bekerja, dalam mengembangkan karirnya sehingga dengan harapan yang diinginkan. Dengan proses konseling, kita dapat menghadapi dan menyelesaikan segala macam masalah yang menghancurkan karir atau pekerjaannya untuk orang yang dibimbing kita sendiri. Pengembangan bakat, minat, dan dapat diketahui dengan mengadakan tes, baik dalam tes verbal, kata-kata, dan dalam bentuk tes gambar. Dalam fungsi bimbingan dan konseling juga membutuhkan pemilihan yang tepat terhadap jurusan yang akan diambil oleh peserta. Fungsi bimbingan konseling sebagai pencegah. Fungsi preventif, yaitu yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam pencegahannya untuk mencegahnya. Tidak mengikuti peserta didik melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang melibatkan dirinya. Teknik yang dapat digunakan adalah layanan orientasi, informasi, dan bimbingan. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para siswa dalam rangka mencegah tingkah laku yang diharapkan, bahayanya minuman keras, merokok, obat-obatan, drop output, dan pergaulan bebas atau seks bebas. Fungsi pencegahan dalam pelaksanaan bagi konselor merupakan bagian dari tugas-tugas kewajibannya yang sangat penting. Dalam kesehatan dunia, pencegahan diidentifikasikan sebagai upaya mempengaruhi cara yang positif dan bijaksana. Lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian atau benar-benar terjadi. Lingkungan merupakan hal yang penting karena lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap individu tersebut. Lingkungan yang mendukung harus memelihara, mengembangkan, sedangkan lingkungan yang sekitarnya dapat menimbulkan pengaruh yang negatif, sehingga hal yang diharapkan tidak akan menjadi kenyataan.
ruang kelas yang gelap dan kotor, pekarangan sekolah yang sempit, sarana belajar yang kurang memadai, hubungan guru murid yang kurang serasi, semuanya akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi siswa itu sendiri. Pencegahan di sini juga berarti menahan atau menghindari dari bahaya akan timbulnya dari sesuatu yang bersifat negatif. Layanan bimbingan bisa mencegah pencegahan, yang artinya merupakan upaya pencegahan penyakit, timbulnya masalah. Bentuk kegiatannya bisa berupa orientasi, bimbingan karir, inventarisasi data. Bentuk orientasi yang biasa dilakukan dalam bentuk memberikan pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Diadakannya orientasi tersebut tentang bahayanya itu dengan adanya pengetahuan tentang berbagai jenis seperti narkoba dan bahayanya bagi tubuh kita yang digunakan, maka akan mencegah narkoba di kalangan pelajar. Dengan adanya pengarahan dari tenaga bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, para siswa akan lebih terarah, semakin mempunyai wawasan yang tinggi dalam setiap tindakan, sehingga akan mencegah kerusakan dan bentuk gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya fungsi pencegahan yang baik, perkembangan potensi akan menjadi lebih baik. Peningkatan kemampuan khusus individu untuk menilai perkembangan dan kehidupan, ketentraman pengolahan masalah, ketentraman belajar dengan berbagai aspeknya, keterampilan komunikasi dan hubungan sosial. Fungsi pemeliharaan dan pengembangannya akan menghasilkan terpeliharanya dan mengembangkannya berbagai potensi dan kondisi peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Pendekatan konseling spiritual dalam penyembuhan. Saya di sini mengunggah contoh dari pengguna narkoba. Penyembuhan pasien narkoba pada umumnya menggunakan praktik medis yang komprehensif pada tujuan fisik dan spiritual pasien. Pendekatan konseling spiritual merupakan bagian dari praktik yang menyembuhkan dengan tujuan memfokuskan secara psikologis dan spiritual. Namun banyak peneliti yang telah meneliti antara lain bagaimana metode proses konseling dilakukan sehingga pasien yang mendapatkannya terbantu dengan proses penyembuhan. Untuk membuktikan kebenaran tesis digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyembuhan pasien dalam pendekatan konseling spiritual menggunakan metode psikoterapi moral Islam dengan harapan pasien tersebut bisa sembuh dengan konseling spiritual. Dengan tahapan kesadaran pasien tetap hakikatnya masalah yang dialami. Sebagai langkah
dalam penyembuhan sebagai tahap penanganan. Dengan pendekatan konseling spiritual, efek yang terjadi pada pasien berupa perbaikan diri. Pasien di Inabah mengalami kesembuhan yang lebih baik. Selain pasien yang menghentikannya kecanduan narkoba, pasien juga telah memperbaiki pola pikir dan tingkah tindakan, menata ulang pola pikir mereka, dan mengubah cara hidup mereka. Selain itu, muncul ketenangan dan rasa percaya diri pada pasien yang paling mengembangkan dirinya. Perubahan tersebut adalah sejalan dengan tuntutan ajaran spiritual Islam. Pasien juga memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik secara dengan ketentuan ajaran agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan spiritual dapat membantu pasien dalam memulihkan kondisi. Penyembuhan narkoba pada umumnya menggunakan pasien dalam memulihkan kondisinya. Penyembuhan narkoba pada umumnya menggunakan praktik pengobatan atau terapi pasien yang komprehensif pada sasaran fisik, psikis, dan rohani pasien. Pendekatan konseling spiritual merupakan bagian dari praktik penyembuhan dengan metode, proses, dan tahapan komunikasi konseling yang dilakukan sehingga pasien yang mendapatkannya terbantu proses kesembuhannya. Untuk membuktikan kebenaran penelitian tersebut dilakukan dengan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan penyembuhan pasien dalam pendekatan konseling spiritual dengan tahapan penyadaran penyembuhan tentang hakikat yang sebagai tahapan asesmen dan penyadaran arti penting pendekatan bimbingan. Efek spiritual terjadi pada pasien berupa beberapa perbaikan diri. Pasien juga memiliki perbaikan pola pikir dan tindakan tertentu.